Pernah kebayang nggak sih kalau sebuah kelurahan, ya setingkat kelurahan, bisa jadi pusat inovasi? Nah, kali ini kita akan lihat kisah yang sangat inspiratif dari Nunbaun Sabu. Ini cerita tentang komunitas yang berhasil mengubah tantangan jadi peluang dan sekarang jadi panutan buat kita semua. Nah, pertanyaan ini nih yang jadi inti pembahasan kita. Jawabannya itu ternyata bukan teori yang rumit loh, tapi serangkaian aksi nyata yang lahir dari, oleh, dan untuk warganya sendiri. Yuk, kita bedah bareng-bareng 3 pilar transformasi mereka. Mulai dari konektivitas digital, kemandirian ekonomi, sampai cara kreatif mereka mengelola lingkungan. Oke, pilar pertama. Ini semua berawal dari masalah yang, bisa dibilang klasik. Suara warga seringkali nggak sampai ke pemerintah. Nunbaun Sabu sadar betul soal gap ini. Tapi bedanya, mereka nggak cuma diam atau menunggu. Mereka proaktif. Mereka putuskan untuk bangun jembatan komunikasinya sendiri. Dan jembatan itu namanya Salam Sabu. Singkatan dari Sistem Aktual Laporan dan Aspirasi Masyarakat. Keren ya? Jadi di zaman serba medsos ini, mereka bikin platform yang dirancang khusus supaya setiap keluhan, setiap masukan warga itu bisa didengar dan yang paling penting, ditanggapi. Cepat, akurat, dan gampang. Strateginya juga cerdas banget. Dan nggak cuma satu jalur, mereka pakai TikTok buat pesan-pesan singkat yang efektif banget buat sosialisasi atau himbauan. Terus, untuk informasi yang lebih detail dan komprehensif, mereka pakai YouTube dan Facebook. Dan yang bikin saya makin kagum, mereka bahkan sudah manfaatin teknologi AI loh. Tujuannya, supaya konten mereka tetap konsisten dan kreatif. Terus, hasilnya gimana? Coba lihat angka ini. Ini bukan sekedar grafik, ini bukti nyata. Komunikasi dua arah real-time meningkat drastis sampai 75%. Dan angka ini bukan cuma statistik kosong ya. Ini adalah cerminan dari kepercayaan warga yang tumbuh. Hasilnya, kepatuhan soal buang sampah jadi lebih baik, partisipasi kerja bakti meningkat, dan yang pasti, layanan publik jadi jauh lebih responsif. Oke, dari komunikasi kita pindah ke pilar yang kedua. Nah, di sini inovasinya naik level. Bukan lagi cuma soal gimana warga bisa bersuara, tapi gimana caranya membuka peluang ekonomi baru dan memberdayakan masyarakat dari dalam. Nama inovasinya Paku Bumi. Jadi, mereka lihat ada potensi besar nih di pesisir pantai mereka yang tadinya mungkin kurang terurus. Nah, itu disulap jadi objek wisata lokal. Tapi kuncinya di sini, kekuatannya justru ada di UMKM. Jadi tujuannya jelas banget, pariwisata jalan, ekonomi rakyat juga ikut tumbuh. Dan lihat deh hasilnya, 10 lapak UMKM baru berdiri. Dan ini murni dari swadaya masyarakat loh, bukan proyek pemerintah. Bener-bener hasil kerja keras warga sendiri. Setiap lapak ini jadi semacam panggung buat mereka. Buat jualan kuliner khas, yang pastinya juga membuka lapangan kerja dan memutar roda ekonomi di sana. Dampaknya, ternyata lebih luas lagi. Paku Bumi ini nggak cuma jadi tempat kumpul baru buat anak-anak muda, tapi juga berhasil menyatukan warga secara formal dalam sebuah paguyuban. Ini contoh yang pas banget kan, bagaimana sebuah inisiatif ekonomi bisa sekaligus memperkuat ikatan sosial di masyarakat. Pilar kita yang ketiga, ini soal isu yang penting banget buat kita semua, sampah. Tapi, di Nunbaun Sabu cara pandang mereka terhadap sampah itu beda. Sampah bukan akhir dari segalanya, justru jadi awal dari sesuatu yang baru dan punya nilai. Kenalan yuk sama EcoSofa, ini solusi ekonomi sirkular yang menurut saya cerdik luar biasa. Inovasi ini digagas oleh kelompok kreatif bernama EcoFunBees, itu singkatan dari Natural Based Solution. Fokus mereka satu, mengubah sampah plastik yang biasanya ditolak jadi produk fungsional yang bernilai. Prosesnya gimana? Ternyata sederhana tapi efektif banget. Jadi gini, pertama, sampah-sampah plastik yang susah didaur ulang itu dikumpulkan. Terus, plastik itu dipadatkan sampai jadi yang namanya eco-brick atau bata ramah lingkungan. Nah, eco-brick inilah yang kemudian dirangkai jadi sofa. Simple, fungsional, dan keren. Bener-bener alur ekonomi sirkular yang sempurna. Terus, apa sih kunci suksesnya? Jawabannya satu kata. Kolaborasi. EcoSofa ini adalah contoh nyata dari model yang kita kenal sebagai pentahelix, di mana ada 5 elemen yang bergerak bareng. Pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan juga media. Semuanya bersinergi. Ini jadi buktikan kalau masalah serumit sampah itu solusinya ya harus gotong royong, harus melibatkan semua pihak. Nah, dengan semua kerja keras dan inovasi yang luar biasa dari 3 pilar tadi, tentu saja nggak heran kalau mereka dapat banyak perhatian dan apresiasi.
Sekarang mari kita lihat deretan penghargaan yang mereka raih. Ini jadi bukti konkret dari transformasi yang berhasil mereka lakukan. Kita mulai dari yang paling bergengsi, Paralegal Justice Award dari Kementerian Hukum dan HAM. Hebatnya, mereka ini pelopor pertama di seluruh provinsi NTT yang dapat penghargaan ini. Ini pencapaian yang luar biasa loh. Artinya, usaha mereka untuk menciptakan keadilan dan ketertiban dari level paling bawah itu benar-benar diakui secara nasional. Nggak berhenti di situ. Inovasi mereka yang namanya Paku Bumi berhasil sabet juara 3 di Gelang Nona Award. Penghargaan ini spesifik banget mengapresiasi sukses mereka dalam memberdayakan UMKM dan menghidupkan ekonomi lokal. Dan ini yang nggak kalah penting, pengakuan dari publik. Inovasi Salam Sabu itu dinobatkan sebagai favorit masyarakat. Nah, ini kan bukti paling kuat ya, kalau solusi yang mereka ciptakan itu betul-betul terasa manfaatnya dan memang disukai oleh warganya sendiri. Dan daftarnya masih panjang. Ada Anubawa Sasana Jagadita Award, Non-Litigation Peacemaker Award, terus masuk 6 besar lomba kebersihan tingkat kota, sampai akhirnya dinobatkan sebagai unit pemerintah lokal terinovasi. Wow, lengkap banget ya. Ini benar-benar menunjukkan kalau mereka unggul di banyak bidang. Jadi, setelah kita lihat 3 pilar inovasi dari Nunbaun Sabu tadi, mulai dari komunikasi digital, ekonomi berbasis komunitas, sampai solusi sampah yang kreatif, pertanyaannya sekarang kembali ke kita. Cerita ini kan bukan cuma buat dikagumi ya, tapi harapannya bisa jadi inspirasi untuk bertindak. Coba deh kita renungkan. Dari semua ide cemerlang tadi, kira-kira inovasi mana ya yang paling mungkin kita adopsi di lingkungan kita masing-masing?